Kalau banyak orang yang ngira rivalitas Magomed Ankalaev dan Alex Pereira udah selesai, kayaknya mereka harus mikir lagi deh. Soalnya, buat Ankalaev sendiri, urusan dengan Poatan tuh belum benar-benar kelar. Meski sekarang Pereira sudah pindah ke kelas berat, petarung asal Rusia itu masih ngotot pengen ketemu lagi dalam duel penentuan. Menurutnya, skor mereka sekarang masih imbang 1-1, jadi wajib banget ada pertarungan ketiga buat nentuin siapa yang benar-benar paling hebat. Buat yang ngikutin perjalanan mereka dari awal pasti tahu, persaingan ini memang penuh drama. Tahun lalu Ankalaev sukses bikin geger dunia MMA setelah mengalahkan Alex Pereira dan merebut sabuk juara kelas berat ringan UFC. Tapi ternyata Alex Pereira bukan tipe petarung yang betah hidup dengan kekalahan loh. Bukannya pindah divisi, dia malah fokus penuh buat balas dendam. Hasilnya, di pertandingan kedua, Pereira tampil brutal. Hanya dalam waktu sekitar 80 detik, dia sukses menghentikan Ankalaev dan merebut lagi sabuk juaranya. Kekalahan super cepat itu jelas bikin banyak orang terkejut, termasuk para pendukung Ankalaev. Yang menarik, Ankalaev sama sekali nggak menganggap hasil pertandingan kedua itu sebagai bukti Pereira lebih hebat. Menurutnya, kekalahan tersebut hanyalah sebuah kecelakaan yang bisa terjadi di olahraga seperti MMA. Satu kesalahan kecil langsung dihukum habis-habisan. Karena itulah dia merasa duel ketiga adalah satu-satunya cara untuk benar-benar menentukan siapa petarung terbaik di antara mereka. Sekarang memang fokus utama Ankalaev bukan Pereira dulu. Akhir pekan ini dia bakal menghadapi Bogdan Guskov dalam laga yang sangat penting buat mengembalikan posisinya di papan atas kelas berat ringan. Kemenangan atas Guskov bisa jadi modal besar untuk kembali masuk jalur perebutan gelar. Meski begitu, nama Alex Pereira tetap ada di pikirannya. Dalam wawancara bersama Red Corner MMA, Ankalaev terang-terangan bilang kalau dirinya bakal terus mengejar pertarungan trilogi selama Pereira belum pensiun. Конечно, это мое желание, я буду преследовать этому, чтобы этот бой состоялся. Неважно, он будет проходить в тяжелом или полутяжелом. Сейчас, так как он перешел на высший, я на него не смотрю. У меня есть свои вопросы, которые нужно закрепиться в этом дивизионе. А в концу, пока он не ушел, я думаю, для UFC тоже было бы это интересным, так как у нас счет 1-1. Первый бой, который я выиграл, можно сказать, доминацией. Бой прошел полностью, а второй так получилось, что несчастный случай, да? Поэтому третий бой, я думаю, будет для зрителей, для фанатов очень интересно. Ucapan Ankalaev sebenarnya cukup masuk akal. Dari sisi bisnis, trilogi mereka memang masih punya nilai jual yang tinggi. Dua petarung ini sama-sama pernah saling mengalahkan. Belum ada yang benar-benar unggul secara mutlak. Situasi kayak gini memang biasanya jadi resep sempurna buat UFC bikin pertarungan besar. Masalahnya semua sekarang bergantung pada keputusan Alex Pereira. Setelah berhasil membalas kekalahannya dan kembali menjadi juara, Poatan akhirnya memilih melepas sabuk kelas berat ringan demi mengejar mimpi menjadi juara kelas berat. Sayangnya, langkah pertamanya di divisi baru justru nggak berjalan mulus. Bulan lalu, Pereira harus menelan kekalahan TKO di ronde kedua. Kekalahan itu menjadi yang ketiga sepanjang karirnya di UFC. Walaupun gagal memulai petualangan heavyweight dengan manis, Pereira tetap nggak berubah pikiran. Dia sudah berkali-kali mengatakan kalau dirinya ingin tetap bertarung di kelas berat sampai pensiun. Artinya, peluang turun lagi ke kelas 205 pound saat ini memang terlihat cukup kecil. Tapi di UFC, semua bisa berubah dalam sekejap. Kalau Pereira gagal bersaing di heavyweight, bukan nggak mungkin dia bakal mempertimbangkan kembali turun ke kelas berat ringan. Apalagi kalau di saat yang sama, Ankalaev berhasil bangkit, mengalahkan Guskov, lalu kembali menjadi penantang nomor 1. Nama Islam Dulatov makin hari makin sering dibicarakan para penggemar UFC. Petarung muda asal Czechia ini dijadwalkan kembali tampil di UFC Abu Dhabi dan bakal menghadapi Wellington dalam laga kelas welter yang cukup menarik perhatian. Memang, duel ini belum menentukan siapa penantang gelar. Tapi kalau Dulatov kembali menang dengan penampilan meyakinkan, jalan menuju papan atas divisi 170 pound bakal makin terbuka lebar. Saat ini Dulatov datang dengan modal yang sangat menjanjikan. Rekornya sudah mencapai 12 kemenangan dan hanya sekali kalah. Yang bikin banyak orang tertarik bukan cuma catatan kemenangannya, tapi juga gaya bertarungnya. Berbeda dengan kebanyakan petarung dari kawasan Dagestan atau Chechnya yang identik dengan gulat, Dulatov justru lebih dikenal sebagai striker berbahaya. Pukulannya cepat, eksplosif, dan sering membuat lawannya tumbang sebelum pertandingan berjalan lama. Makanya, gak sedikit
yang mulai membayangkan masa depannya. Kalau terus menang, bukan tidak mungkin beberapa laga lagi Dulatov sudah masuk ranking 15 besar, kemudian naik ke 10 besar, hingga akhirnya menjadi penantang gelar kelas welter UFC. Nah, masalahnya muncul ketika banyak orang mulai menghubung-hubungkan dirinya dengan sang juara bertahan Islam Makhachev. Dua-duanya sama-sama bernama Islam, sama-sama berasal dari kawasan Kaukasus, sama-sama beragama Islam. Bahkan hubungan antara komunitas petarung Dagestan dan Chechnya juga sangat dekat. Wajar kalau banyak fans langsung bertanya, kalau nanti Dulatov jadi penantang, apakah dia mau melawan Islam Makhachev? Jawaban Dulatov ternyata cukup mengejutkan. Dalam wawancara jelang UFC Abu Dhabi, petarung berusia 27 tahun itu menegaskan kalau dirinya sama sekali tidak menginginkan pertarungan tersebut. We don't know each other, but I met Khabib one time, and these people are for me like big brothers, you know, and like especially Islam against Islam, I think it's not so nice. And he's from Dagestan, I'm from Chechnya, you know. It also would be a lot of political stuff, you know. But anyway, he's champion, you know. I'm just the beginning of my career. Ucapan itu langsung memancing banyak komentar dari penggemar. Di era sekarang, ketika hampir semua petarung mengejar uang besar dan kesempatan menjadi juara, Dulatov justru memilih menunjukkan rasa hormat yang sangat tinggi kepada Makhachev dan tim Khabib Nurmagomedov. Kalau dipikir-pikir, keputusan itu memang ada alasannya. Di kawasan Kaukasus, hubungan antara para petarung elit bukan sekadar soal olahraga. Banyak dari mereka tumbuh dengan lingkungan, budaya, dan nilai yang hampir sama. Tim Abdulmanap Nurmagomedov juga selama bertahun-tahun menjadi panutan bagi banyak petarung muda dari Dagestan maupun Chechnya. Jadi buat Dulatov, Makhachev bukan hanya seorang juara UFC, tapi juga sosok yang layak dihormati. Kalau ada yang berharap Justin Gaethje bakal langsung ngasih kesempatan rematch buat Ilia Topuria, sepertinya harapan itu harus dikubur dalam-dalam. Soalnya, sang juara kelas ringan UFC ini tuh udah terang-terangan menolak ide tersebut. Menurut Gaethje, Topuria belum pantas langsung dapat kesempatan kedua. Kalau mau balik rebut sabuk, ya harus antre lagi seperti petarung lainnya. Nah, di tengah munculnya desakan agar UFC langsung menggelar rematch, Justin Gaethje justru punya pendapat berbeda. Dalam wawancara bersama RMC Sport Combat, Gaethje dengan santai menepis kemungkinan itu. Menurutnya, Ilia Topuria sama sekali tidak layak langsung mendapatkan kesempatan kedua. He's not fighting me next. He's not fighting me next. Why would he fight me next? Arman deserves it way more than him. And then a couple fights are going to happen between now and then. I didn't knock him out. I didn't get lucky. I beat him up. He's going to have to get a win before he fights for a championship. He might go back to 145. We don't know what Ilia is doing. Are you his manager? You work for Ilia? No. If I hear him say it, use his mouth and say, I want a rematch, I'll be very surprised. Hey, he's fucking good. The kid's good. Whoever fights him next in trouble. It ain't gonna be me. Ucapan itu terdengar seperti sindiran halus sekaligus bentuk respek. Gaethje emang ngakui kualitas Topuria, tetapi dia juga ngerasa tugas sang mantan juara sekarang adalah membuktikan diri lagi, bukan langsung meminta kesempatan kedua. Kalau melihat situasi divisi lightweight saat ini, pendapat Gaethje emang cukup masuk akal. Arman Tsarukyan sudah lama berada di antrean perebutan gelar. Penampilannya konsisten, lawan-lawan yang dikalahkan juga bukan nama sembarangan. Banyak pengamat MMA yang menilai Tsarukyan memang lebih layak menjadi penantang berikutnya dibanding Topuria yang baru saja kehilangan sabuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.